Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati rahmatullah, alhamdulillah dipertemukan kembali dalam program Kata Hati, kajian Mata Hati bersama saya Abdullah Rahmat. Dan pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kedudukan anak dalam pandangan Islam, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada hari ini adalah merupakan bagian kedua yang mana merupakan lanjutan dari video yang pertama. Kita akan bahas, ya, tentang posisi anak kita, ya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, yang hal ini kan kita sudah bahas yang nomor 1 dan nomor 2, ya. Yang nomor 1 bahwasanya anak itu sebagai ujian, yang kedua anak sebagai perhiasan hidup. Nah, yang ketiga, ya, anak sebagai cahaya mata, qurrata ayun, ya. Jadi, ya, dia adalah penenang dalam kehidupan kita. Dia adalah merupakan tumpuan dan harapan kita sebagai orang tua. Dan di sini, ya, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan wasilah tercapainya satu tujuan, yaitu adalah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, ya, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang, ya, yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, ya, anugerahkanlah, kurniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, ya, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, ya, qurrata a'yun, sebagai cahaya mata, penenang jiwa, belahan jantung, ya, penenang bagi hati yang resah gelisah. Itu adalah merupakan fungsi atau kedudukan anak yang ketiga dalam Islam. Tentu saja apabila anak kita menjadi anak yang solih, ya, anak yang mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi penenang dalam kehidupan kita. Lain ceritanya kalau ternyata anak kita menjadi anak yang salah, ya. Kan ada dua, ya, ada yang solih, ada yang salah. Nah, kalau yang solih alhamdulillah, kalau yang salah kan beda lagi ceritanya, ya, dia akan kemudian ngelunjak, ya, pada orang tuanya, menentang apa yang menjadi keinginan. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka yang harus kita lakukan, ya, selain upaya optimal, yang paling utama adalah memohon kepada yang maha membolak-balikan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, ya, agar pasangan kita dan keturunan kita menjadi qurrata ayun, ya, menjadi penenang cahaya mata kita, menjadi penenang hati kita, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, fungsi daripada anak kita adalah sebagai amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, ya, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, termasuk anak-anak kalian, naran, ya, dari api neraka. Nah, karena prinsipnya bahwasanya keluarga kita maupun anak-anak kita adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka kita harus memperlakukan dengan perlakuan yang terbaik kepada mereka, ya, menjadikan mereka semua terhindar dari siksa dan api neraka. Nah, seperti itu maka ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Bagaimana caranya? Tentu dengan memberikan kepada mereka asupan yang terbaik, ya. Dan asupan di sini bukan hanya terkait dengan gizi, ya, tentunya tidak hanya terkait dengan makanannya, tapi juga bagaimana ruhaninya bisa terdidik, ya, dengan pendidikan Qur'ani, ya, pendidikan Islami yang akan membawa mereka kepada keselamatan tentunya. Dan yang terakhir, ya, nah ini hati-hati, ya, anak kita juga bisa menjadi musuh bagi kita semua, ya. Dan memang sudah terbukti kan, seperti pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, ya. Ya, dia bukan mendukung perjuangan orang tuanya, kan, malah kemudian memusuhi orang tuanya, menjadi penentang bagi perjuangan dakwah orang tuanya. Ya, dan ini pada zaman sekarang kita dapati banyak, ya, orang-orang yang ternyata mendapati bahwasanya perjuangannya itu ternyata dihalang-halangi oleh orang terdekat dengan mereka, ya. Ya, kan kalau di zaman sekarang banyak anak yang melaporkan ayahnya, melaporkan ibunya, ya, ke pihak yang berwajib karena urusan
harta lah, urusan warisan, ya, atau karena anaknya kemudian menjadi orang yang kaya gitu kan, kemudian melunjak kepada orang tuanya. Nah, ini juga kita harus berhati-hati, jangan sampai anak kita menjadi seperti itu. Yang banyak ya kita dapatilah di berita-berita yang akhir-akhir ini ya, ada seorang anak melaporkan ayahnya, anak melaporkan ibunya. Nah, tentu ini tidak elok ya, tidak layak lah, dan tentu dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini anak menjadi musuh kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Nah, hati-hati ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya di antara istri sekalian dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian. Nah, ini yang harus kita sikapi agar jangan sampai seperti itu ya. Ini ya, kalau yang kelima ini hati-hati agar jangan sampai anak-anak kita ternyata menjadi musuh bagi kita semua. Waliyadzubillah ya, 4 hal atau 5 hal, 5 kedudukan ya dalam pandangan Islam. Nah, yang keempat ini kita semua bermohon kepada Allah agar anak kita jadikan seperti itu ya, sebagai batu ujian ya, kita mampu untuk melewatinya. Kemudian anak kita menjadi perhiasan ya, keindahan dalam kehidupan kita. Kemudian juga anak kita menjadi bagian yang menenangkan hati kita, menjadi cahaya mata kita ya. Kemudian juga anak kita bisa merupakan amanah yang mampu untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita tidak kemudian menjadi musuh bagi kita semua. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Kurnia Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.